Dahulu kala terdapat seorang gadis yang ditinggalkan oleh mamanya akibat meninggal saat usianya masih sangat kecil. Kemudian sang papa menikahi perempuan yang telah memiliki 2 orang anak. Beberapa lama kemudian, sang papa pun meninggal dunia. Sehingga gadis tersebut hidup bersama ibu tiri dan 2 saudara tirinya. Kehidupannya pun sangat malang karena harus bekerja keras panjang hari agar ibu tiri dan 2 saudaranya bisa istirahat. Gadis itu juga yang memasak makanan dan memastikan api terus menyala agar ruangan menjadi hangat. Betapa malangnya gadis tersebut, walaupun tidak dapat menjaga pakaiannya tetap bersih karena semua abu dari api dan debu dari rumahnya, ia tetap tampak ceria. Berantakan sekali, kedua saudara tirinya tertawa. Dan itulah mengapa mereka memanggilnya Cinderella. Ketika usia Cinderella beranjak 17 tahun, ada berita besar datang ke kota. Raja dan ratu akan mengadakan pesta bagi putranya sang pangeran untuk mencari pengantin perempuan. Semua perempuan muda di negeri itu diundang untuk datang. Mendengar berita tersebut, para perempuan menjadi bahagia. Sedangkan Cinderella memiliki pekerjaan ekstra yang harus dilakukan. Ia harus membuat 2 gaun baru untuk saudara tirinya. Lebih cepat, teriak seorang saudara tiri. Kau menyebutnya gaun? Teriak yang lain. Cinderella pun tersentak akibat teriakan saudara tirinya. Kapan saya bisa? Ucap Cinderella terpotong oleh ibu tirinya yang berjalan ke kamarnya. Kapan kamu bisa apa? Ujar sang ibu tiri. Cinderella pun pada akhirnya mengatakan ingin pergi ke pesta kerajaan tersebut. Namun sayangnya ia tidak mendapatkan jawaban yang menyenangkan. Baiklah, kapan aku punya waktu untuk membuat gaun sendiri untuk pesta itu? Tanya Cinderella. Kamu? Siapa bilang kamu akan pergi ke pesta? Teriak ibu tiri. Segera saatnya tiba bagi ibu tiri dan kedua saudara perempuan tiri untuk pergi ke pesta besar. Kereta kuda mereka yang mewah sampai di depan pintu. Ibu tiri dan saudara perempuan tirinya masuk ke dalam dan mereka segera pergi. Selamat bersenang-senang, selamat tinggal, sebut Cinderella sambil melambaikan tangan. Namun ibu tiri dan saudara perempuan tirinya tidak berbalik untuk melihatnya. Cinderella pun merasa sedih melihat kereta kuda yang mulai menjauh. Aku berharap diriku bisa pergi ke pesta juga, ujar Cinderella dengan lantang. Uff, kemudian muncul seorang peri di depan Cinderella. Kamu memanggilku, kata ibu peri. Oh lala, kamu memang terlihat sedikit berantakan, nak, kata ibu peri. Bahkan jika aku punya sesuatu yang bagus untuk dipakai, aku tidak akan bisa ke sana, ujar Cinderella sambil melihat ke pakaian kotornya. Aduh, semua itu mungkin, kata ibu peri. Dengan itu, ibu peri mengatupkan tongkatnya ke kepala Cinderella. Cinderella langsung menjadi bersih dan mengenakan gaun biru yang indah. Rambutnya ditata tinggi dan di atas kepalanya dengan pita emas. Ini luar biasa, kata Cinderella. Siapa bilang aku sudah selesai? Kata ibu peri. Kemudian ibu peri meminta Cinderella untuk mengambil sebuah labu dan memanggil 2 temannya yang merupakan seekor tikus. Setelah dibawa ke hadapan ibu peri, ia mengetuk tongkatnya lagi. Tiba-tiba labu tersebut berubah menjadi kereta indah, sedangkan 2 ekor tikus temannya berubah menjadi kuda putih. Apakah aku sedang bermimpi? Kata Cinderella sambil melihat sekelilingnya. Ini nyata. Tapi ada satu hal yang harus kamu ketahui, kata ibu peri. Apa itu? Tanya Cinderella. Semua ini hanya berlangsung sampai tengah malam, nak. Malam ini, di tengah malam, semuanya akan berakhir. Semuanya akan kembali seperti sebelumnya, ujar ibu peri. Kalau begitu, aku harus meninggalkan pesta sebelum tengah malam, kata Cinderella. Ide bagus, pekerjaan saya selesai, kata ibu peri. Setelah itu, ibu peri langsung menghilang dari hadapan Cinderella. Apakah itu terjadi? Ujar Cinderella sambil melihat sekelilingnya. Setelah itu, ia langsung melangkah ke dalam kereta pergi ke tempat pesta. Selama di pesta, pangeran menunjukkan wajah sedih dan kecewa. Tidak tahu harus berpikir apa. Mengapa kamu memiliki ekspresi sedih di wajahmu? Lihat sekelilingmu, kamu tidak bisa meminta gadis yang lebih baik dari ini, kata ratu kepada putranya. Aku tahu, ibu, ucap pangeran. Lihat, seseorang menunjuk ke pintu depan. Siapa itu?
Tanya tamu lainnya. Semua kepala menoleh. Siapa gadis menawan yang sedang menuruni tangga? Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, namun tidak ada yang mengenalnya. Ada sesuatu tentang dia, ucap pangeran dalam hati. Aku akan memintanya untuk berdansa. Dan pangeran berjalan ke arah Cinderella. Apakah kita pernah bertemu? Tanya pangeran. Saya senang bertemu dengan pangeran saat ini, kata Cinderella sambil membungkuk. Saya merasa seolah-olah saya mengenal Anda, tapi tentu saja itu tidak mungkin, kata pangeran. Banyak hal yang mungkin jika pangeran ingin itu menjadi kenyataan, kata Cinderella. Pangeran merasakan berdebar di dalam hatinya. Ia dan Cinderella mulai berdansa. Saat lagu selesai, mereka berdansa lagi, dan kemudian mereka menari lagi dan lagi. Segera gadis-gadis lain di pesta itu merasa cemburu. Oh, mengapa perempuan itu berdansa sepanjang waktu dengannya? Mereka berkata. Tapi yang bisa dilihat pangeran hanyalah Cinderella. Mereka saling tertawa dan berbicara, sehingga Cinderella tidak melihat jam. Bunyi jam mulai terdengar hingga Cinderella mendongak. Astaga, ini hampir tengah malam. Cinderella berteriak. Bunyi jam yang kembali berdentang. Mengapa itu penting? Kata pangeran. Setelah itu jam kembali berbunyi tanda sudah tengah malam. Saya harus pergi, kata Cinderella. Tapi kita baru saja ketemu. Saya harus pergi, kata Cinderella sambil berlari ke tangga. Aku tidak bisa mendengarmu, jamnya terlalu kencang, kata pangeran. Selamat tinggal, kata Cinderella sambil berlari ke kereta. Tolong berhenti sebentar, kata pangeran. Ah! Cinderella pun berteriak ketika salah satu sepatu kacanya terlepas dari kakinya di tangga. Namun karena sudah tengah malam, Cinderella pun terus berlari. Tunggu! Teriak pangeran. Namun karena melihat sepatu kaca di tangga, pangeran segera mengambil sepatu kaca tersebut dan bergegas keluar pintu. Ia melihat sekeliling tapi tidak bisa melihat gaun birunya dimanapun. Hanya ini yang tersisa darinya, katanya sambil menatap sepatu kaca itu. Pangeran menyadari bahwa sepatu itu dibuat dengan cara khusus agar sesuai dengan kaki pemiliknya. Di suatu tempat ada sepatu kaca lainnya, dan ketika aku menemukannya, aku akan menemukan dia juga. Lalu aku akan memintanya menjadi pengantinku, kata pangeran. Pangeran pun meminta para pengawalnya untuk pergi ke rumah untuk mencari pemilik sepatu kaca. Satu demi satu perempuan muda mencoba memasukkan kakinya ke dalam sepatu kaca, tapi tidak ada yang muat. Pada akhirnya pangeran datang ke rumah Cinderella. Cepat! Teriak ibu tiri. Siap-siap, salah satu. Cepat! Teriak ibu tiri. Siap-siap, salah satu dari kalian harus menjadi orang yang berhasil memasukkan kaki ke dalam sepatu itu. Tidak peduli apapun, ujar ibu tiri kepada dua anaknya. Pangeran mengetuk dan kemudian ibu tiri membuka pintu. Silakan masuk, aku punya dua putri cantik untuk kamu temui, kata ibu tiri. Saudara tiri pertama mencoba memasukkan kakinya ke dalam sepatu kaca. Dia berusaha keras, tetapi itu tidak cocok. Kemudian saudara tiri kedua mencoba memasukkan kakinya ke dalam. Dia mencoba dan mencoba dengan sekuat tenaga juga, tapi tidak ada pas. Apakah tidak ada gadis lain di rumah? Tanya pangeran. Tidak ada, kata ibu tiri. Kalau begitu, aku harus pergi, kata pangeran. Mungkin masih ada satu lagi, kata Cinderella sambil melangkah keluar dari kamarnya. Kemarilah, kata pangeran kepada Cinderella. Cinderella mendekatinya. Pangeran pun meminta pengawalnya untuk berlutut dan mencoba sepatu kaca di kaki Cinderella. Dan itu sangat pas. Kemudian dari balik bajunya, Cinderella mengeluarkan sesuatu. Itu adalah sepatu kaca lainnya. Aku tahu itu, kamu adalah orangnya, ujar pangeran sambil menangis terharu. Ini tidak mungkin, teriak ibu tiri. Tetapi sudah terlambat. Pangeran tahu bahwa Cinderella adalah orangnya. Dia menatap matanya. Dia tidak melihat abu di rambutnya atau abu di wajahnya. Saya telah menemukanmu, dia berkata. Dan aku telah menemukanmu, kata Cinderella. Maka Cinderella dan pangeran menikah dan mereka hidup bahagia selamanya. Cerita pun selesai. Jangan lupa jika kamu menyukai dongeng kali ini, tekan tombol like, subscribe, dan share. Terima kasih.